Prayers fill the air, fasting brings the light, showing love and care. Mecca shines so bright, city pure and true. In its sacred sight, spirit starts anew. Family and friends gather and we share blessings that descend with our heartfelt prayer. Moon in the sky guides us every way, feeling oh so high, in our faith we stay. Mecca shines so bright, city pure and true. In its sacred sight, spirit starts anew. Hanya dakwah yang bagaimana? Mari kita lihat dulu ya. Baik, oke, berikutnya si. Nah, jadi dakwah qadiyah al-nasriyah hanyalah dakwah untuk menyampaikan bahwa persoalan utama umat saat ini karena dia tidak ikut dalam pengaturan hukum Allah secara karena Allah berfirman di surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu tidak boleh setetak sepotong. Hai, aku nak milih ibadah lain, aku tak ingin tak sayang lain. Tak cerita. Karena Allah memberitakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu itu perintah, il amal, udkhulu, masuklah kamu, il amal, perintah ke dalam Islam secara kafah. Hanya masalahnya kan kita tidak tahu bahwa Islam itu sebuah sistem kehidupan yang lengkap. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu syamilan wa kamil. Syamilan itu mencakup seluruh aspek kehidupan, kamilan itu dia sempurna. Tidak ada aturan Islam ini yang itu tidak bisa menyelesaikan masalah manusia saat ini. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang kan bingung orang, pemerintah bikin program makan bergizi gratis. Kita akhir-akhir ini ribut ini ya, gas melon kan ngantri ya, di Pandeglang ada yang ngantri sampai meninggal berhujan-hujan ya. Pertamina sekarang tuh tinggal pedagang ini beli di pasar. Nah, jadi inilah contoh. Padahal kalau dapat hukum Allah itu tadi menyelesaikan masalah dengan masalah. Kenapa pemerintah memotong jalur pemasaran gas melon ini? Supaya hematnya tadi bisa untuk menambah akan berat ini mencerdaskan umat itu, karena itulah persoalan pokok ya. Kalau soal taharuf itulah hatan halu. Jadi dakwahnya next level. Nah itu karena dia adalah dakwah dalam urusan qadiyah masing-masing persoalan utama, maka tentu terwujud pahala yang luar biasa. Mesti Turki, kemudian dunia Eropa itu sangat kekuatannya jadi ketika itu sejak tahun 40 berapa tahun itu mereka identifikasi dan itu yang merancang Inggris sama Prancis. Lalu kita merancang sehingga kemarin ada yang mengatakan kok nggak lagi bendera Palestina? Kenapa? Itu kan memudahkan persatuan itu karena di bawah satu kalimat. Aku nggak benar tahu kata hadis Rasulullah akhir zaman yang jauh ini di padang masa seluruh manusia di kota atau di mana Rasulullah kamu itu benar. Kalau kamu benci di dunia alamat di akhirat kamu tidak masuk dalam urusan tahta al-ridha. Itu hadis susah. Kenapa? Karena benci benar tahu berhasillah sesuatu tapi mengamankan perasaan kebangsaan soal perasaan bangsa itu perasaan yang paling tinggi. Padahal itulah yang ditanam dan kuat kita berkata-kata tidak bisa mengalami proses pajak itu pun hanya kecil. Ini yang kita nak membiayai itu sumbernya pajak utang. Pajak tadi beban rakyat, ya kan? Utang tadi rakyat itu yang mana? Jadi aku gelap perumpamaan begini. Kita ini punya wong tua itu nih banyak harta. Terus harta kita ini ada pihak tapi dia masih oh iya biar harta kau ada anakku tidak mancu biar serahkan kami harta biarkan ngelolanya anakku biar mandiri
dia merintis dari terus juga itu kalau kita ya. Jadi harga tadi dikasihkan kepada tiga yang menerima saya tadi ya, kemudian anak mak ongko itu ngomong kamu itu enak kali ternyata gaji anak kita cuma 5 juta, kebutuhan rumah tangga tadi 10 juta, 5 juta defisit anggaran namanya kan. Anggaran 2025 itu defisit, gimana menutupnya defisit? Kebutuhan 10 juta, pendapatan lagi baca 5 juta, gimana caranya? Kemudian berkembanglah generasi kita menjadi generasi yang rusak karena mereka diterpa dengan pemahaman liberal, ya kan? Itu salah nikah fecha, nikah bukan untuk respect, tapi fecha. Bisa tuh, kalau kalian dapat pengaruh, haram itu. Kalau kalian dapat karena apa? Itu tidak boleh. Yang bisa perkara tadi dari hidup itu lain lagi. Tapi tidak boleh dari sisi manusia itu diberinya, tidak boleh, itu haram. Ya boleh? Pada faktanya ternyata dia memang belum diberikan Allah karena berat keturunan, itu lainnya masalah. Pembantu atau laki-laki itu tidak boleh berniat untuk kesampingan itu, tidak boleh. Karena memang kata Rasulullah di akhir zaman nanti Rasulullah itu akan membanggakan kita karena banyaknya keturunan. Agar orang mau hidup di atas Islam dengan apa? Yang opini umum tadi lahir dari kesadaran umum. Baca opini umum sekarang kenapa tuh jadi ya, sudah jadi opini umum, tapi banyaklah ya tentang artinya bukan lahir dari kesadaran. Tentu saja kesadarannya tidak akan timbul ketika tidak ada proses ya. Nah, umat Islam disertai oleh pemikiran yang bertujuan menumbuhkan rasa ragu terhadap ajaran Islam seperti sinkretisme campur itu dengan ada ya, pandangan semua agama sama, pluralisme semua agama kembali. Itu udah belajar kan waktu keimanannya itu bisa membatalkan. Hati-hati kalau kita punya pandangan dosa semua agama sama ya. Kemudian tuduhan untuk bisa dikejar ya. Kemudian apa lagi, Islam hanya layak untuk abad kedua dan lain sebagainya. Kemudian Islam yang seharusnya diterapkan hanya terpenggok dalam lembaran-lembaran Al-Quran atau buku-buku karya ulama tersimpan dalam rak-rak ya. Semua itu dipilih karena satu Islam tidak diatur dengan hukum Islam, melainkan dengan hukum ideologi berasal dari kapitalis. Salah nabi saya penting kita mencerdaskan umat. Ayolah itu tahun ya, sambil mencerdaskan diri, mencerdaskan umat juga. Jika kita pakai ya Allah ya, zaman dulu kalau nyuruh pemimpin cukup sedikit amanah tabligh ya, kan itu tak pernah kita bilang itu pemimpin bakal mengelola sumber daya alam itu diserahkan kepada kapitalis karena Islam ada itu bu ya. Nah jadi seorang pemimpin itu tidak bisa dinilai itu dari kebagusan akal, tapi dari hukum aja diterapkannya dalam mengurus rakyat gitu. Nah ini memang saya selesai dalam memahami ya. Tapi aku yakin yang penting kamu murnikannya nanti akan sampai ya. Nah jadi kalau apa yang tadi maka bagaimana mungkin bagaimana kontribusi kalian ini kita tidak berkontribusi gitu kan kepada nah dulu orang bersyariat itu salah-salah misalnya apa syarifah ya. Kemudian apa itu sapeda ya bersyariat itu salah-salah bu sekitar 15 tahun yang lalu tahun yang lalu ya kemudian orang kemudian terampil nyebut syariat kemudian berubah orang nyebut khilafah khilafah ya. Sekarang orang biasa nyebut khilafah berarti ada dakwah di sana. Memang capaian-capaian ini suka didukung kalau masuk manfaat dari sistem kapitalisme. Kan saya tadi bilang dakwah ini awet bukan mudah merubah persepsi, tapi inilah jalan yang dicontoh Rasulullah. Ketika kita mengikut copy paste cara Rasulullah, insya Allah bakal sampai. Ya. Daurah tahap pertama selesai. Siap untuk daurah tahap kedua. Takbir! Allahu Akbar! Gonna love again, dancing in the rain. Feel the beat and shake off the pain. Open my heart, breaking the chain. Together we'll light up our flame.